Barsisah. Syekh Barsisah adalah seorang korban keganasan Arab. Mula-mula ia tekun beribadah kepada Allah, namun akhirnya ia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat minum arak. Berikut ini adalah ceritanya. Setelah 220 tahun lamanya Syekh Barsisah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada maksiat sekejap mata pun. Popularitas ia bukan hanya itu saja, bahkan ia mempunyai suatu asrama yang besar yang mampu menampung ribuan mahasiswa. Tercatat ada 60.000 mahasiswa yang elit yang mampu menjelajahi angkasa tanpa peralatan teknologi yang canggih yang terdapat pada zaman mutakhir. Ia populer bukan hanya di kalangan masyarakat bumi, bahkan di kalangan masyarakat langit, yakni para malaikat. Para malaikat tertegun melihat kenyataan ibadah Syekh Barsisah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkannya di dalam firman-Nya, mengapa kalian mudah kagum melihat ketekunan ibadah dia? Sungguh aku lebih mengetahui yang pasti, sesungguhnya dia akan terkutuk menjadi kafir, penghuni neraka sepanjang masa akibat minum arak. Dengan mendengar firman dari Allah, syaitan pun memantapkan dirinya bahwa Syekh Barsisah akan jatuh ke tangannya. Langkah pertama syaitan adalah datang ke tempat peribadahan Syekh Barsisah, menyamar sebagai ahli ibadah dan memanggilnya. Jawab Syekh Barsisah, siapa Anda dan apa tujuan Anda? Jawab iblis yang menyerupai ahli ibadah tersebut, aku adalah seorang ahli ibadah. Kedatanganku ke sini adalah untuk membantumu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia pun memberi nasihat kepadanya, barang siapa yang mau beribadah kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Iblis pun mulai beribadah 3 hari berturut-turut, tiada makan, tiada minum, tiada pula ia tidur. Syekh Barsisah heran melihatnya, lalu bertanya, mengapa Anda tidak makan, tidak pula Anda minum? Bahkan aku beribadah selama 220 tahun. Aku tidak sanggup meninggalkan makan. Aku selalu berbuka, aku selalu tidur. Jawab iblis yang menyerupai ahli ibadah itu, aku teringat akan dosaku, maka tiada gairah bagiku untuk makan, tiada gairah bagiku untuk tidur. Jawab Syekh Barsisah, apakah resep yang Anda kerjakan sehingga saya dapat menyamai Anda? Jawab iblis yang menyerupai ahli ibadah itu, mulai sekarang pergilah kamu berbuat akan maksiat. Kata Syekh Barsisah, perbuatan apa yang harus aku perbuat? Kata iblis yang menyerupai ahli ibadah tersebut, bunuhlah oleh kamu akan seorang mukmin. Jawab Syekh Barsisah, aku tidak sanggup membunuh. Jawab lagi iblis yang menyerupai ahli ibadah tersebut, berzinalah kamu. Jawab Syekh Barsisah lagi, aku pun tidak dapat melakukan penzinaan. Jawab iblis yang menyerupai ahli ibadah lagi, jika kamu tidak dapat melakukan kedua-duanya, maka minumlah oleh kamu akan arak. Jawab Syekh Barsisah, baiklah, di mana aku harus mendapatkan arak? Kata iblis yang menyerupai ahli ibadah tersebut, pergilah kamu ke kampung dan ke kota Anu, di sana kamu akan mendapatkan arak. Maka Syekh Barsisah pergi ke kampung dan ke kota Anu yang ditunjukkan oleh iblis yang menyerupai ahli ibadah tersebut. Sesampainya di sana, ia tertarik memandangi wajah cantik wanita penjual arak, lalu membeli arak padanya.
dan Syekh Barsisah pun minum akan arak tersebut. Lalu ia mabuk. Setelah mabuk, ia tertarik akan wanita penjual arak itu, lalu berzina dengannya. Setelah berzina, wanita tersebut pun mengandung. Syekh Barsisah pulang lagi mengadu kepada iblis yang menyerupai ahli ibadah tersebut. Kata iblis yang menyerupai ahli ibadah tersebut, pergilah lagi kamu kepada wanita tersebut, bunuhlah oleh kamu akan dia, kuburkan dia di bawah tangga balai pengajianmu. Maka Syekh Barsisah pun pergi kepada wanita tersebut lagi dan dibunuh oleh Syekh Barsisah akan wanita itu dan dikuburkan di bawah tangga balai pengajiannya. Dan iblis sang pengkhianat itu pun pergi mengadu kepada suami wanita penjual arak itu akan kejadian pembunuhan itu. Mula-mula suami wanita penjual arak itu tidak percaya karena Syekh Barsisah adalah seorang ulama besar. Kata iblis, jika kamu tidak percaya, pergilah kamu bongkar tanah di bawah tangga balai pengajian Syekh Barsisah. Di sana kamu akan menemukan istrimu. Maka pergilah suami wanita penjual arak tersebut membongkar tanah di bawah tangga balai pengajiannya. Maka suami wanita penjual arak itu menemukan istrinya. Sekejap ia mulai marah besar akan Syekh Barsisah, lalu menghajar akan dia sampai ia babak belur, bahkan hampir mati. Setelah itu datang lagi setan yang menyerupai manusia membawa Syekh Barsisah ke pengadilan. Syekh Barsisah pun dijilid 80 kali jilid akibat minum arak dan dijilid 100 kali jilid akibat berzina. Ditambah lagi ia akan disalib. Setelah disalib datang lagi setan bertanya kepada Syekh Barsisah, bagaimana kabarmu sekarang? Dan Syekh Barsisah, inilah kabarku, kabar orang yang mematuhi perbuatan jahat. Jawab setan, aku menderita akibat ulahmu selama 220 tahun. Sekarang jika kamu ingin turun, maka aku akan turunkan kamu. Jawab Syekh Barsisah, ya, aku ingin turun. Dan apa permintaanmu? Pasti akan kuturuti. Jawab setan, sujudlah kamu 100 kali kepadaku, maka aku akan turunkan kamu. Kata Syekh Barsisah, aku tidak dapat sujud kepadamu karena aku tengah disalib. Kata setan, cukuplah dengan isyarat saja. Maka Syekh Barsisah pun sujud kepada setan. Sekejap ia menjadi kafir. Syekh Barsisah pun tidak diturunkan oleh iblis, bahkan ia mati tanpa iman. Na'udzubillah min zalik. Inilah kisah Syekh Barsisah yang dulunya rajin beribadah kepada Allah, namun akhirnya dikutuk oleh Allah akibat minum arak. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita menyepelekan dosa kecil, karena akibat yang kecil akan menimbulkan yang besar. Cukup demikian dari saya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.